Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen lanjutan saya yang diampu oleh Bapak Yuliusman SE MSI AK. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas materi mengenai penggunaan informasi akuntansi untuk perencanaan laba. Nah, yang pertama yaitu pemisahan biaya fixed cost dan variable cost untuk analisis CVP. Analisis CVP mengasumsikan semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan atau biaya variabel, dan biaya yang tidak berubah atau biaya tetap. Activity based costing mengakui bahwa beberapa biaya bervariasi dengan unit yang diproduksi dan beberapa biaya yang tidak bervariasi. CVP menjadi lebih berguna karena memberikan wawasan yang lebih akurat mengenai perilaku biaya ABC untuk analisis CVP. Rumus untuk total cost itu sama dengan fixed cost ditambah dalam kurung unit variable cost dikali number of unit ditambah dalam kurung unit cost dikali number of setup ditambah dalam kurung engineering cost dikali number of engineering hours. Lalu untuk operating income itu rumusnya total revenue dikurangi fixed cost ditambah dalam kurung unit variable cost dikali number of unit ditambah dalam kurung setup cost dikali number of setup lalu ditambah dalam kurung engineering cost dikali number of engineering hours. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tetap konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi sesaat dalam tingkat aktivitas organisasi. Ada dua jenis biaya tetap. Yang pertama yaitu committed fixed cost dan discretionary fixed cost. Lalu yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya yang berubah dengan perubahan kuantitas output yang dihasilkan. Biaya ini secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya variabel langsung dan tidak langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu cost volume profit analysis. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan biaya dan volume terhadap pendapatan sebelum atau sesudah pajak. Dengan menggunakan analisis cost volume profit akan dapat diketahui berapa jumlah penjualan impas agar perusahaan tidak mengalami kerugian maupun untung. Untuk mengetahui berapa jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mencapai target laba tertentu, analisis cost volume profit juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar penjualan yang dapat membuat penurunan sebelum mengalami kerugian, serta dapat digunakan untuk menentukan kombinasi penjualan dari setiap jenis ukuran yang diproduksi untuk mencapai target laba yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu dasar-dasar analisis cost volume profit, yaitu ada margin kontribusi, analisis titik impas atau BEP, dan analisis target laba. Yang pertama, margin kontribusi. Margin kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurang beban variabel. Jadi ini adalah jumlah yang tersedia untuk menutup beban tetap dan kemudian menjadi laba untuk periode tersebut. Lalu yang kedua yaitu analisis titik impas atau break even point. Titik impas merupakan titik di mana biaya dan pendapatan sama besarnya
sehingga tidak terjadi laba maupun rugi. Lalu yang ketiga yaitu analisis target laba. Analisis CVP juga digunakan ketika perusahaan sedang mencoba untuk menentukan tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba tertentu. Juga disebut laba ditargetkan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada CVP under uncertainty. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan ketika mengantisipasi ketidakpastian atau uncertainty, yaitu yang pertama ada safety margin, operating leverage, dan analisis sensitivitas. Yang pertama yaitu safety margin, adalah selisih antara unit yang diperkirakan dapat dijual perusahaan pada periode analisis dengan unit yang harus terjual untuk mencapai titik impas. Lalu yang kedua yaitu operating leverage, yaitu mengukur besarnya proporsi biaya tetap dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu ada analisis sensitivitas, adalah analisis yang dilakukan untuk mencari unsur yang paling sensitif dalam analisis CVP. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai penggunaan informasi akuntansi untuk perencanaan laba. Apabila terdapat salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.